Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Sari dengan NIM 230830173. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit pengertian apa itu pelengkung tiga sendi. Jadi, pelengkung tiga sendi pertama kali diperkenalkan dalam desain jembatan pada awal abad ke-20 dan menjadi populer karena kemampuannya untuk mengurangi penggunaan bahan konstruksi yang berat, sambil tetap menjaga kestabilan dan ketahanan terhadap gaya tekan yang diterima. Struktur ini juga memiliki keuntungan dalam hal analisis perhitungan beban karena gaya yang bekerja pada pelengkung dapat dihitung lebih mudah dengan model sendi tersebut. Nah, mari kita simak apa sih itu pelengkung tiga sendi. Nah, jadi pelengkung tiga sendi adalah jenis struktur lengkung yang memiliki 3 titik sendi, yakni 2 titik pada kedua ujung pelengkung dan 1 titik di bagian tengahnya. Titik-titik sendi ini memungkinkan pergerakan atau rotasi pada struktur, sehingga pelengkung ini dapat mengurangi tegangan internal yang dihasilkan oleh beban yang diterimanya. Struktur ini sering digunakan dalam konstruksi jembatan lengkung dan beberapa jenis atap besar yang membutuhkan ketahanan terhadap beban vertikal maupun beban horizontal. Adapun langkah-langkah menghitung reaksi tumpuan yakni 1. Menggambar diagram. Membuat diagram struktur pelengkung yang menunjukkan semua beban dan reaksi di tumpuan. Kedua, mengidentifikasi beban. Menentukan semua jenis beban yang bekerja seperti beban mati maupun beban hidup. Seperti menggunakan persamaan keseimbangan, menggunakan sigma momen sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0 untuk menghitung momen di titik tumpuan, menggunakan sigma fx sama dengan 0, sigma fx sama dengan 0 untuk menghitung gaya horizontal, dan kemudian menggunakan sigma fy sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0 untuk menghitung gaya vertikal. Yang ketiga, menghitung reaksi tumpuan. Dari persamaan di atas, hitung nilai reaksi di setiap tumpuan, yaitu RAH, RAV, RBH, dan RBV. Yang keempat, verifikasi hasil, yaitu memastikan hasil perhitungan konsisten dengan kondisi keseimbangan dan diagram gaya yang telah kita buat. Selanjutnya, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan struktur. Pertama, beban struktural. Jenis dan besar beban yang diterima termasuk beban mati, beban hidup, serta beban lingkungan seperti angin dan gempa. Kemudian yang kedua yaitu sudut lengkung. Sudut pelengkung mempengaruhi distribusi gaya dan defleksi. Sudut yang lebih kecil dapat meningkatkan lendutan. Yang ketiga yaitu kekakuan material. Sifat material yang digunakan dalam konstruksi berperan penting dalam menahan deformasi dan memastikan kestabilan. Kemudian yang keempat yaitu desain tumpuan. Kualitas dan desain tumpuan sendi juga mempengaruhi kemampuan struktur dalam menahan gaya maupun momen. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu menghitung reaksi perletakannya, yaitu sigma momen B sama dengan 0, RVA dikali 10 dikurangi Q dikali 10 dikali 5 sama dengan 0, 10, RVA dikurang 150 sama dengan 0, RVA sama dengan 15 ton. Kemudian sigma momen A sama dengan 0, min RVB dikali 10 ditambah Q dikali 10 dikali 5 sama dengan 0, min 10 RVB ditambah 150 sama dengan 0. Jadi nilai RVB-nya sama dengan 15 ton. Kemudian, menghitung nilai H. Kita mengambil sisi kiri bagian S pada titik A hingga S. Sigma momen S sama dengan 0. RVA dikali 5 dikurang Q dikali 5 dikali 2,5 dikurang H dikali 3 sama dengan 0. 15 dikali 5 dikurang 3 dikali 5 dikali 2,5 dikurang 3H sama dengan 0. Kemudian 75 dikurang 37,5 dikurang 3H sama dengan 0. Maka nilai H-nya yaitu 12,5 ton. Kemudian kita mencari ordinat titik C yaitu dengan rumus parabola. Y sama dengan 4fx dikali L kurang X per L pangkat 2. YC sama dengan 4 kali 3 kali 2,5 kali 10 kurang 2,5 dibagi 10 pangkat 2. YC
4 dikali 3 dikali 2,5 dikali 10 kurang 2,5 dibagi 10 pangkat 2. Maka nilai YC-nya atau koordinat titik C yaitu 2,25 meter. Maka nilai koordinat titik C yaitu 2,5. Kemudian kita menentukan sudut alfa, yaitu dengan rumus Y sama dengan 4fx dalam kurung L kurang X per L pangkat 2. TGA sama dengan DYC per DX sama dengan 4F dalam kurung L kurang 2X per L pangkat 2, yaitu nilai X sama dengan 2,5 meter. TGA sama dengan 4 dikali 3 dikali 10 dikurang 2 dikali 2,5 per 10 pangkat 2 sama dengan 0,6. Maka nilai sudut alfanya yaitu 30,96 derajat. Nah, maka sigma vertikal sama dengan 0, RVC sama dengan min RVA ditambah Q dikali X sama dengan min 15 ditambah 3 dikali 2,5 dengan hasil min 7,5 ton. Untuk sigma horizontal sama dengan 0, RHC sama dengan RHA sama dengan min 12,5 ton dengan arah kiri. Kemudian kita menghitung momen di titik C, dihitung dari sebelah kiri di titik C, yaitu MC sama dengan RVA dikali 2,5 dikurang RHA dikali 2,25 dikurang 1/2 Q dikali 2,5 pangkat 2 sama dengan 15 dikali 2,5 dikurang 12,5 dikali 2,25 dikurang 1/2 dikali 3 dikali 2,5 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian menghitung gaya lintang di titik C dihitung dari kiri C. FC sama dengan RHC sin dikurang RVC cos sama dengan 12 dikali 5 sin 30,96 dikurang 7,5 cos 30,96 sama dengan 0. Kemudian menghitung gaya normal di titik C dihitung dari kiri C. NC sama dengan RHC cos ditambah RVC sin sama dengan 12,5 cos 30,96 ditambah 7,5 cos 30,96 sama dengan 17,15 ton sebagai batang tekan. Baik, sekian video singkat dari saya tentang pelengkung 3 sendi. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.